Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Syukur hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dianugerahi keteguhan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya akan bicara tentang pemuda. Hari ini saya akan bicara tentang generasi muda. Banul yaum rijalul baqi. Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Begitu juga dengan sang proklamator kita menyampaikan, datangkan 10 anak muda akan kukuasai dunia. Kenapa? Anak muda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena masa depan bangsa, masa depan sebuah negara, masa depan sebuah komunitas adalah bergantung kualitas dari generasi muda. Kalau generasi mudanya itu bagus, maka insya Allah masa depan bangsa, masa depan masyarakat, masa depan sebuah negara itu akan hebat, bergantung pada generasi muda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya saya akan berbicara tentang hal yang sangat penting untuk dilakukan anak muda, agar anak muda itu bisa melakukan sebuah perubahan. Kalau Anda melakukan hal-hal ini, insya Allah hidup Anda akan berubah. Saya ulangi, kalau Anda melakukan ini, insya Allah hidup Anda akan berubah. Mulai dari saat ini, jangan ditunda lagi. Saya ulangi, mulai saat ini anak muda, maka Anda akan berubah. Hidup Anda akan berubah. Sudah tidak seperti kemarin, tapi sebagai sosok muda yang memiliki orientasi dan visi ke depan yang jelas. Anak muda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, katakan pada diri Anda bahwa tidak ada sesuatu yang gratis dalam hidup ini. Katakan pada diri Anda bahwa tidak ada sesuatu yang gratis dalam hidup ini. Apa artinya? Setiap apa yang Anda akan dapat itu ada biaya. Setiap apa yang Anda dapat itu butuh kerja keras. Kalau Anda ingin mendapatkan pujian, maka Anda harus berbuat sesuatu, membuat orang lain terpenuhi keinginannya. Anda hari ini menginginkan orang lain tersenyum. Lakukan Anda dulu tersenyum kepada mereka, maka mereka akan tersenyum kepada kita. Anda ingin disapa oleh orang lain dengan sapaan yang mesra, sapaan yang intim, sapaan yang bersemangat. Mulailah dari diri Anda untuk menyapa orang lain. Anda ingin orang lain menganggap diri Anda dewasa. Lakukan sesuatu sehingga membuat orang lain menilai Anda dewasa. Keluarga Anda diinginkan oleh Anda bahwa Anda sekarang beda dari yang sebelumnya, bahwa Anda sekarang orang yang hebat, bahwa Anda adalah orang yang rajin. Lakukan di pagi hari, jangan ditunda. Atau saat ini juga jangan ditunda. Ada sesuatu pekerjaan rumah, selesaikan tugas ibu yang belum selesai. Mungkin nyuci mobil orang tua, mungkin nyuci sepeda motor orang tua, lakukan. Dan jangan pernah berpikir kedua orang tua Anda akan mengatakan terima kasih anakku. Tidak, hidup ini bukan telenovela. Hidup ini bukan sebuah sinetron yang semuanya harus divisualisasikan dengan suara. Cukup mata mereka melihat Anda berbuat baik, sebenarnya mereka sudah berterima kasih kepada Anda. Melihat Anda tiba-tiba berubah dari kemarin yang tidak rajin, sekarang menjadi anak yang bertanggung jawab, mereka melihat dengan tatapan penuh harapan. Mungkin terkejut, tapi pastikan bahwa di mata kedua orang tua Anda beda dari yang kemarin. Begitu juga dengan teman Anda. Anda biasanya usir,
Anda biasanya suka melakukan hal-hal yang kecil yang membuat mereka terusik. Tiba-tiba hari ini Anda menyapa mereka dengan begitu semangat. Mungkin mereka berpikir, ada apa dengan Anda? Mereka hanya menatap Anda. Mungkin ada yang mengolok-olok Anda, gak salah obat, dan lain sebagainya. Biarkan. Karena dengan mereka mengatakan Anda tidak salah obat, artinya mereka mengakui bahwa saat ini Anda berubah daripada kemarin. Tiba-tiba Anda yang biasa usil kepada teman Anda, datang ke rumahnya, dia punya pekerjaan apa? Tiba-tiba Anda mengatakan, saya bantu. Tidak usah banyak bicara, saya bantu. Mungkin dia tidak percaya. Tatap dia dengan penuh kesungguhan bahwa Anda ingin membantu dia. Biarkan dia berpikir tentang apa saja, karena dia punya hak untuk berpikir tentang apa saja. Biarkan dia menilai tentang diri Anda bergantung kepada apa yang diperbuat Anda sebelumnya. Anda berbuat sesuatu sebelumnya kurang baik, pasti kesannya tidak baik. Dan biarkan, tidak usah peduli. Yang penting hari ini Anda akan berubah. Maka teman Anda, orang dekat Anda, saudara Anda, kedua orang tua Anda akan punya pemikiran yang sama bahwa hari ini Anda berbeda. Saya ulangi, bahwa hari ini Anda berbeda. Ini sudah pekerjaan hebat. Yang kedua, katakan pada diri Anda bahwa mulai sekarang aku akan menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Katakan pada diri Anda, mulai saat ini bahwa aku akan menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa filosofi dari Anda akan menjadi sebuah solusi? Berarti setiap ada orang punya masalah, Anda akan menjadi pahlawan untuk membantu agar masalah itu selesai. Ketika ibu Anda repot, sibuk, dan butuh orang, maka Andalah yang pertama yang bisa diandalkan. Ketika ayah Anda butuh jemputan, berarti Anda yang akan pertama kali menjadi orang yang akan ketemu ayah Anda. Ketika saudara Anda membutuhkan bantuan, Andalah orang yang pertama yang akan menampakkan diri Anda pada dirinya bahwa Anda siap kapanpun. Saya ulangi, katakan pada diri Anda, aku akan menjadi solusi, bukan bagian jadi masalah. Anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup berkehidupan itu ada dua. Anda menjadi bagian dari masalah, atau tepatnya menambah masalah, atau menjadi penyebab dari masalah, atau yang kedua Anda menjadi sebuah solusi, problem solving, penyelesai masalah. Jadi komitmen mulai sekarang bahwa Anda bukan akan menjadi penyebab masalah, bukan orang yang akan menambah masalah, tapi Anda mulai hari ini akan menjadi sosok manusia yang menjadi solusi setiap permasalahan orang lain. Apa yang akan Anda dapatkan nanti? Maka setiap orang yang dekat Anda merasa nyaman. Adik Anda ada PR, ketika Anda datang, adik Anda merasa ada orang yang akan membantu adik Anda untuk menyelesaikannya. Ibu Anda sedang melakukan pekerjaan rumah, sepeda motor Anda datang, ibu tiba-tiba senang sama Anda sebab Anda adalah solusi dari penyelesaian kesibukan Bunda. Bapak pada saat itu
datang dan bawa barang banyak, tiba-tiba lihat Anda, dia begitu senang. Kenapa begitu senang? Karena berarti apa yang dikerjakan oleh Bapak akan dibantu oleh Anda. Rasakan sensasinya dibutuhkan orang. Saya ulangi, rasakan sensasinya dibutuhkan orang. Begitu juga dengan teman Anda di kelas. Temannya melakukan sesuatu di dalam ruangan, sudah sejak tadi belum selesai. Tiba-tiba Anda datang, selamat siang, assalamualaikum. Semuanya akan gembira. Kenapa? Anda manusia bisa menyelesaikan masalah. Minimal Anda orang care yang akan membantu penyelesaian masalah. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Dan ini pemuda langkah. Ini pemuda langkah. Dan Anda akan menjadi manusia yang sangat dibutuhkan oleh orang. Kalau bahasa agama, sebaik-baiknya manusia anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, bahasa kita, Anda harus menjadi sebuah solusi dari setiap permasalahan siapapun. Ini baru 2. Anda bisa menjalankan 2 ini saja, kehidupan Anda akan sudah berubah. Orang lain yang melihat kemarin Anda kekanak-kanakan, melihat kemarin ada orang yang tidak tahu diri, melihat kemarin adalah orang yang banyol, yang suka usil dan lain sebagainya, akan selesai. Jadi tolong, tidak ada sesuatu yang bisa instan. Karena orang lain yang melihat keusilan Anda sebelumnya, melihat perilaku Anda sebelumnya, masih tertanam dalam memorinya siapa Anda sebenarnya. Maka perubahan akan mengubah persepsi mereka terhadap Anda step by step. Mereka butuh pembuktian. Oleh karena itu, tidak perlu berjanji. Lakukan. Setiap ada orang punya masalah, Anda siap membantu. Setiap ada orang punya penderitaan, siap membantu. Anak muda, ini baru 2. 2 ini akan merubah persepsi orang lain tentang diri Anda. Yang ketiga, katakan pada diri Anda bahwa mulai hari ini Anda akan mendengarkan orang lain dan akan meresponnya dengan baik, apapun bahasanya. Sekali lagi, ingat kuncinya, mendengarkan dan akan memberikan respon yang baik. Tiba-tiba setelah Anda melakukan tip yang pertama, tip kedua, ada orang yang nyinyir. Alah sok awakmu, alah sok alim, alah sok care. Biarkan dan dengarkan sambil tatap dirinya, berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, apa yang dia katakan benar. Sebab kemarin saya memang melakukan hal-hal seperti tuduhan dia. Dan besok, izinkan saya meluluhkan hatinya bahwa saya sudah tidak seperti kemarin. Bahwa saya manusia yang berubah dari apa yang mereka lihat kemarin. Lalu, bagaimana cara meresponnya? Respon dengan baik. Sampaikan terima kasih atas kritik. Terima kasih ya. Sampaikan mohon maaf atas apa yang telah Anda kerjakan, sehingga dia memiliki penilaian negatif seperti itu. Sampaikan terima kasih, yang pertama. Yang kedua, sampaikan permohonan maaf. Makasih. Mohon maaf kalau dari kemarin saya usil. Jangan berharap dia tiba-tiba percaya sama Anda. Konyol. Jangan berharap dia tiba-tiba percaya sama Anda. Itu pikiran konyol. Biarkan mereka mencari bukti dari setiap sikap, dari perubahan diri Anda. Anak muda, ini 3 tip
Kalau 3 tip ini Anda lakukan, maka orang lain akan melihat Anda manusia super, akan melihat Anda manusia idaman, akan melihat Anda pemuda masa depan. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini yang dilihat oleh mereka adalah pemimpin masa depan yang akan memimpin dunia ini. Hebat bukan? Hanya 3 tip ini Anda akan menjadi manusia yang berbeda. Baik, yang berikutnya, berpikir sebelum bicara. Katakan pada diri Anda bahwa Anda harus berpikir sebelum berbicara. Katakan pada diri Anda bahwa Anda harus berpikir sebelum berbicara. Apa artinya? Jangan mudah menanggapi, jangan mudah mengambil kesimpulan, jangan mudah mengatakan sesuatu sebelum Anda berpikir sisi positif dan sisi negatif dampak dari apa yang Anda bicarakan. Apa yang terjadi? Ketika ada teman Anda berkata-kata kasar, Anda dituduh mungkin dia melakukan hal-hal yang menurut Anda dia salah, Anda hanya menatapnya, melihatnya. Dia mungkin melihat Anda heran. Biasanya kalau Anda disentuh, bacok. Biasanya kalau Anda disentuh, mesuk. Biasanya kalau Anda disentuh kata-kata, 1 kata, biasanya 10 kata Anda balas. Tapi mulai hari ini, Anda berpikir sebelum Anda berbicara. Maka ketika ada orang yang berkata ini dan itu, Anda menggunakan tip yang ketiga, dengarkan dan respon dengan baik. Kemudian Anda menggunakan kata yang keempat, tip yang keempat, berpikir sebelum berbicara. Anda cuma mengatakan terima kasih, mohon maaf, sambil berpikir apa yang ingin Anda katakan kepada dia. Kalau Anda tidak menemukan kata-kata yang bisa berdampak positif, diamlah, tersenyumlah sebagai tanda terima kasih. Tataplah dia bahwa Anda mendengar segala ucapannya. Bukan tatapan marah, tapi tatapan bahwa Anda responsif terhadap apa yang dia katakan. Berani coba. Anda melakukan ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, teman Anda semuanya akan merasa bahwa Anda manusia baru, bahwa Anda manusia super. Generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Anda memformat tentang diri Anda, bahwa siapa diri Anda di depan orang lain, maka sebenarnya Anda sudah bisa menguasai dunia. Berarti Anda sudah bisa mendesain pikiran mereka untuk mengikuti apa yang Anda inginkan tentang diri Anda. Nah, tips 1, 2, 3, dan 4 itu sebenarnya Anda memainkan sebuah peranan sutradara yang membuat skenario besar untuk merubah mindset mereka tentang Anda. Lakukan ini dulu. Lakukan ini dulu. Step by step. Berkali-kali. Biarkan orang lain menilai secara bertahap. Bagaimana? Anak muda siap menjadi manusia yang bisa mengubah hidupnya? Siap menjadi pemimpin yang bisa merubah pemikiran mereka, yang bisa mengendalikan pemikiran mereka? Sebelum saya lanjutkan, ingin saya katakan bahwa orang hebat itu adalah
orang yang bisa mempengaruhi pemikiran orang lain. Orang hebat itu adalah orang yang bisa mempengaruhi pemikiran orang banyak. Anda bisa jadi DPR kalau setiap orang menganggap Anda itu orang yang pantas jadi DPR. Anda bisa jadi bupati kalau Anda bisa merubah pikiran orang bahwa Anda pantas jadi bupati. Anda bisa jadi gubernur, bahkan Anda bisa jadi presiden, Anda bisa jadi direktur, Anda bisa menjadi apa saja kalau Anda bisa merubah pikiran orang lain, mengkontrol pikiran orang lain, mengkooptasi mindset orang lain bahwa diri Anda memang orang hebat. Udah 4 dulu, sampai direnungkan, dicoba, jangan 1 hari, jangan 2 hari, kan ini sebuah komitmen, dilaksanakan secara kontinu, dilaksanakan tiap hari, maka orang lain akan berubah tentang diri Anda. Baiklah, setelah pikiran mereka sudah Anda kuasai, maka langkah yang kelima, dan ini mulai Anda start. Katakan pada diri Anda bahwa Anda siap menciptakan masa depan Anda. Katakan pada diri Anda bahwa Anda siap menciptakan masa depan pada diri Anda. Anda sudah bisa menguasai orang lain, maka waktunya Anda orbit. Anda tulis di rumah, saya ingin jadi dokter, saya ingin menjadi ahli fisika, saya ingin menjadi perawat, saya akan jadi bupati, saya akan jadi direktur. Tulis di kamar, Anda akan menjadi siapa. Nggak usah peduli masa depan Anda jadi apa, karena yang menentukan itu Allah, yang menentukan itu Tuhan. Yang Anda butuhkan sekarang, komitmen bahwa Anda menciptakan masa depan Anda sesuai yang Anda inginkan hari ini. Nggak usah bertanya apakah tahun depan, apakah 3 tahun lagi, apakah 10 tahun lagi, apakah 50 tahun lagi, apakah benar-benar saya terjadi. Nggak usah dipikirkan. Yang dibutuhkan cuma Anda mengatakan pada diri Anda, saya akan jadi apa? Komitmen. Baik, setelah itu, maka berikutnya, katakan pada diri Anda bahwa Anda harus menentukan diri Anda sendiri. Apa maksudnya? Jangan orang lain yang menentukan. Jangan siapapun yang menentukan. Termasuk saudara, orang tua Anda, orang terdekat Anda, guru Anda. Anda boleh bertanya, bukan tidak boleh bertanya. Silahkan Anda konsultasi. Tapi untuk menentukan diri Anda akan menjadi siapa, Andalah sendiri. Ada bedanya. Kalau Anda mengikuti orang lain, seandainya Anda gagal, Anda akan menyalahkan kakak Anda yang ikut menentukan nasib Anda. Kalau Anda ikut guru Anda dan kemudian Anda gagal, mungkin Anda akan menyalahkan beliau. Padahal tidak fair. Dia tidak pernah memaksa Anda untuk jadi siapa. Anak muda, tentukan diri Anda sendiri akan mau menjadi apa. Sekali lagi, tentukan diri Anda sendiri. Anda mau jadi apa? Anak muda, setelah Anda dapat menentukan akan menjadi siapa diri Anda, maka langkah berikutnya, katakan pada diri Anda bahwa Anda akan berhenti harus mendengar semua orang. Katakan pada diri Anda harus berhenti harus mendengar pendapat semua orang. Ini kayaknya unik.
bukan berarti tidak mau mendengar mereka kemudian memberikan respon negatif. Tidak. Anda tentukan siapa orang yang ingin Anda dengar, dan tentukan siapa yang ingin tidak akan Anda dengar. Ingat, jangan takut dibenci. Jangan takut ada orang yang tidak suka pada Anda. Sehebat Anda berusaha untuk disukai semua orang, pasti ada orang yang tidak suka sama Anda. Pasti ada orang yang nyinyir terhadap Anda. Pasti ada orang yang berpandangan negatif pada diri Anda. Sebab itu sudah sunnatullah. Bahkan seorang Rasul pun yang sudah maksum seperti Rasulullah SAW itu, masih ada beberapa orang yang nyinyir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Quraisy yang tidak setuju sama pendapat Muhammad Rasulullah dan nabi-nabi yang lain. Maka jangan konyol, jangan berharap semuanya suka. Oleh karena itu, karena tidak semua suka pada diri Anda, maka bahasa mereka tidak semuanya akan mendukung program Anda. Oleh karena itu, berhentilah harus mendengar pendapat semua orang. Anda harus mengidentifikasi siapa orang yang kira-kira memang biasa mendukung Anda, dan siapa kira-kira orang yang kira-kira hanya ingin membuat Anda galau atau bahkan ingin membuat Anda jatuh. Anda akan milih yang mana? Pilih orang yang mendukung Anda. Pilih orang yang mensupport Anda. Pilih orang yang menginginkan Anda sukses. Pilih orang yang menginginkan Anda sukses. Lalu bagaimana kalau mereka berkomentar negatif? Ingat tip yang di atas tadi. Dengarkan dan respon dengan baik. Jadi Anda harus bisa memilih siapa yang mau dilatih, siapa yang tidak. Kalau tidak perlu dijawab, tidak usah dijawab. Cukup tersenyum bahwa Anda mendengar apa yang dikatakan dia. Orang hebat itu adalah orang yang bisa memilih siapa yang mau diajak berbicara, siapa orang yang Anda abaikan. Tapi ingat, mengabaikan itu jangan menyakiti. Mengabaikan itu cukup tersenyum, berterima kasih setelah dia memberikan saran. Kalau sarannya tidak baik, buanglah. Maafkan. Ambil orang-orang yang memberikan support, yang bisa membuat aura positif, memberikan motivasi yang tinggi pada diri Anda. Anda harus memilih. Dan Anda harus bisa menolak. Maka berikutnya, katakan pada diri Anda, tentukan siapa orang yang penting dan orang yang tidak penting bagi hidup Anda. Tentukan siapa orang yang penting dan siapa orang yang tidak penting bagi hidup Anda. Berarti harus milih teman, betul. Berarti harus memilih orang yang kira-kira bisa diajak berbicara, betul. Berarti harus memilih orang yang kira-kira menjadi sahabat sejati, betul. Semua orang adalah sahabat. Tapi jangan semua orang dijadikan sahabat dekat. Maka hidup Anda tidak akan terkontrol. Anda akan terombang-ambing karena Anda harus mengikuti sekian banyak orang dengan prototipe yang berbeda-beda. Anda ingin menjadi apa? Nah, cari orang yang bisa mendukung cita-cita Anda. Jadi kalau ada teman yang lain yang kira-kira bisa merusak reputasi Anda, bisa mengganggu masa depan Anda, tolaklah dengan bijak, tolaklah dengan halus. Mungkin dia akan mengatakan, yuk keluar. Tapi Anda tahu siapa dia.
Anda sudah bisa memperkirakan dia akan keluar kemana. Anda sudah bisa memperkirakan nanti di luar dia akan teriak-teriak dan lain sebagainya, yang membuat reputasi Anda nanti akan jatuh. Hindari orang yang seperti ini. Berjalanlah dengan orang yang bisa mendukung reputasi dan bisa mendukung cita-cita Anda. Loh, nanti dianggap sombong, biarkan. Seperti yang saya katakan tadi, seorang nabi pun itu dianggap sombong. Seorang nabi pun itu dianggap pembual. Seorang nabi pun itu dianggap pembangkang. Anda siapa? Anda bukan siapa-siapa di depan orang hebat seperti Rasulullah SAW ini. Jadi kalau ada 1, 2 orang, 3 orang menganggap Anda sombong, biarkan. Dan tidak perlu ditanggapi. Karena ciri khas orang hebat adalah ketika ada orang yang mempropaganda, memancing Anda marah, kemudian Anda tidak marah, Anda hebat. Ketika dia berkata-kata yang negatif, tapi Anda membalasnya dengan kata-kata positif, Anda manusia super. Ketika dia nyinyir kepada diri Anda, tapi Anda memberikan respon yang positif pada dirinya, bahkan berterima kasih, Anda akan menjadi manusia super. Jadi, kalau suatu saat dia mengajak Anda untuk melakukan sesuatu, tolaklah dengan halus. Kalau dia membenci Anda, insya Allah tidak. Saya ulangi, insya Allah tidak membenci Anda, asalkan Anda melakukan penolakan dengan cara yang baik. Kalau ternyata dia membenci Anda setelah Anda melakukan penolakan yang baik, biarkan. Dia punya hak untuk membenci Anda dan menyayangi diri Anda. Saya berintip, kalau ada orang yang membuat Anda resah, maafkan dan lupakan. Saya ulangi, kalau Anda mendapatkan orang yang membuat Anda resah, marah, gelisah, sedih, maafkan dan lupakanlah. Kalau ada orang yang bisa membuat Anda termotivasi, bahagia, mensupport Anda, dengarkan dan ingatlah. Maka hidup Anda akan bahagia. Ingat, yang terakhir, anak muda, yang terakhir, ini kunci. Ikhlas dan tidak pernah sakit hati dengan anggapan orang. Ikhlas dan tidak pernah sakit hati dengan penilaian orang. Ikhlas. Jadi setiap apa yang Anda lakukan, jangan pernah memframing bahwa apa yang Anda lakukan harus direspon positif. Anda cukup tersenyum, Anda cukup melakukan sebuah kebenaran, Anda cukup melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mengenai dia merespon positif, berterima kasihlah. Merespon negatif itu hak dia. Dan jangan pernah sakit hati. Karena kalau Anda sakit hati, maka dia berhasil membuat propaganda supaya Anda menjadi orang yang jatuh. Tapi kalau Anda tidak sakit hati, maka dia gagal untuk membuat Anda jatuh. Anda ingin jatuh atau ingin sukses? Kalau ingin sukses, buang sakit hati kepada siapa. Ikhlas dalam berbuat. Insya Allah, kalau Anda ikhlas dalam berbuat, melakukan sesuatu karena keikhlasan itu dari hati, maka jalannya itu dari hati ke hati. Maka orang yang baik akan merasakan bagaimana Anda melakukan dengan sebenar-benarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Tunggu, insya Allah Anda akan menjadi orang yang hebat. Terakhir, Subhanul Yaum, pemuda hari ini, remaja hari ini,
rijal adalah pemimpin masa depan. Mudah-mudahan itu Anda. Mudah-mudahan itu Anda. Mudah-mudahan Anda ditakdirkan menjadi orang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.